kita akan balik ke sesi Q&A. Kita akan menampilkan 5 pertanyaan. Kira-kira apa yang kami pilihkan dari sekian banyak pertanyaan yang telah masuk. Silakan panitia untuk menampilkan pertanyaan yang pertama. Yang pertama adalah Mas Sugianto Trias, yang 2 pertanyaan. Oke, bagaimana konsep dasar atau fondasi bagi sebuah organisasi untuk menerapkan kebijakan cybersecurity yang andal, dan yang kedua bagaimana treatment security untuk on-premise maupun cloud yang hybrid, apa yang perlu di-prepare agar solusi yang cost efektif dan juga minimal downtime. Oke, Mas Sugianto, mungkin pertanyaan yang A nih. Tadi Pak Narabani mungkin udah sedikit menyinggung nih Pak ya, apa yang perhatikan tadi. Mungkin dielaborasi sedikit Pak, apa aja untuk jawaban untuk pertanyaan ini Pak. Pak Darmadi bisa bantu jawab Pak. Oke, ini yang pertama ya, pertanyaan nomor A ya, dasar fondasi gitu ya. Jadi seperti yang aku sampaikan tadi ya, setiap company itu sebaiknya punya yang namanya minimum security standar gitu ya. Nah, minimum security standar itu konten apa aja, tadi ya seperti yang aku udah sampaikan juga gitu ya, itu paling enggak itu harus ada standar untuk mengamankan infrastruktur, ya. Kedua apps, yang ketiga itu adalah data, ya, database. Yang keempat itu adalah endpoint user, ya, client. Jadi kalau dari aku minimum 4 itu dulu. Minimum security standard sebagai fondasinya, kita harus bangun itu dulu sebelum kita ngomong security advance yang lain gitu. Nah, tadi seperti yang aku sampaikan, mungkin masing-masing industri itu akan berbeda-beda gitu ya. Nah, untuk banking pasti financial institution itu pasti mengekspek yang lebih tinggi gitu. Nah, jadi pertama buat dulu standarnya itu dulu gitu. Mungkin dari aku itu Pak. Oke. Mungkin cukup menjawab kali ya. Oh ya, oke. Ada yang menambahkan Pak Wahyu itu tentang soal pertanyaan pertama tadi? Panitia mungkin tampilkan lagi supaya pertanyaan agak lebih jelas. Boleh saya menambahkan sedikit? Boleh Pak, silakan Pak. Ya, jadi first step kalau konsep dasarnya, pertama kita tahu dulu yang kita mau lindungi apa. Jadi kita tahu dulu istilahnya kalau di berbagai macam security approach itu istilahnya crown jewels-nya apa gitu ya. Data yang paling berharga yang kita miliki itu apa. Kalau kita udah tahu itu data kita yang perlu dilindungi apa, kita juga ntar bisa tahu, oh data kita itu disimpan di mana saja, diproses lewat mana, diakses oleh siapa. Nah dari situ itu titik-titik yang kita perlu amankan ya, yang dari 4 aspek tadi dari Pak Darmadi bilang aplikasi, infrastruktur, data dan seterusnya gitu. Banyak juga enaknya security itu contekannya banyak, ada ISO, ada NIST gitu ya. Kalau misalnya saya asumsikan ini mungkin baru di journey awal-awal security gitu ya. Kalau saya prefer menggunakan CIS, Critical Security Controls. Di sana ada 5 dasar atau 5 pondasi security yang perlu dimiliki oleh semua perusahaan gitu. Dan itu sangat-sangat basic dan sebaiknya semua perusahaan memang menerapkan hal tersebut. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan kedua soal security di on-premise maupun yang di cloud. Mungkin cloud kita mengarah ke cloud aja. Tadi Pak Wahyu sempat nyebutin sih bahwa memilih apa ya, kita harus memilih aplikasi apa yang secara risk juga bisa diterima gitu ketika pindah ke cloud, dan juga bagaimana kita memilih vendor cloud yang telah memenuhi framework tertentu. Kalau Pak Wahyu, pertanyaan kedua, pertanyaan yang B ini apakah ingin ditambahkan? Iya, balik lagi apa yang perlu dipersiapkan ya, yang pastinya adalah kesiapan ya, kesiapan dari sisi masing-masing institusi sendiri gitu ya. Apakah memang akan mengadop cloud ataukah memang itu masih dalam on-prem gitu ya, karena memang
business readiness atau organization readiness ini juga menjadi satu pertimbangan utama gitu ya, bagaimana supaya kesiapan kita atau mengadopsi cloud itu menjadi lebih efektif, terutama dari sisi bisnis impact analisisnya itu yang mesti perlu dipertimbangkan juga, dan juga downtime itu kan sebenarnya ya, kalau kita mengadopsi full cloud itu downtime itu bisa dikatakan zero downtime gitu ya, tergantung dari cloud providernya sendiri. Itu kan ada persyaratan bahwa cloud itu harus merupakan tier sekian gitu ya, minimum kalau di perbankan ya kita ada yang mengadopsi masih tier 3, tapi biasanya kalau untuk yang perbankan yang cukup besar itu atau institusi yang cukup besar itu adalah misalkan itu harus masuk ke dalam tier 4, kemudian uptime-nya itu mesti lebih ke 99,9%. Nah, itu yang balik lagi kan dengan berbagai persyaratan yang lebih tinggi itu kan berarti alokasi anggarannya juga menjadi lebih besar gitu ya, dibandingkan kita memilih cloud provider yang itu memang mempunyai requirement yang lebih standar atau lebih yang di bawah standar. Nah, ini yang institution readiness menurut saya itu menjadi hal yang utama ketika kita memang mau mengadopsi ke cloud gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, kita geser ke pertanyaan kedua aja. Silakan. Sebentar, panitia sedang sharing. Oke. Dari Pak Budi dari PT Sadana. Klasifikasi data nih hanya berdasarkan user dan departemen village. Kalau yang sebaiknya diterapkan dalam mendeteksi kalau ada pelanggaran akses. Oke. Jadi pertanyaan mungkin itu, karena sama klasifikasi data kan lebih ke user dan departemen privilege. Sebenarnya adakah metode klasifikasi data yang lebih baik dan juga lebih mudah mendeteksi jika terjadi pelanggaran akses data? Mungkin Pak Ad bisa bantu jawab ini Pak. Nanti mungkin juga Pak Laks juga mungkin juga bisa membantu ini. Bisa bantu pertanyaan ini Pak Ad. Oke. Kalau klasifikasi data sih basically di semua practice security semuanya mirip-mirip, akan dibagi menjadi beberapa klasifikasi ya. Yang pertama publik, yang kedua internal, hanya boleh internal perusahaan, kemudian yang ketiga rahasia gitu ya. Paling basic 3 itu gitu ya. Nah, kalau masalah kemudahan mendeteksi apakah ada pelanggaran akses atau data, itu lebih ke arah tools atau teknologi yang kita terapkan ya. Karena kalau manual rasanya sangat sulit sekali untuk mendeteksi pelanggaran akses data gitu. Nah, kalau saya kira menurut saya sudah mulai banyak teknologi-teknologi yang bisa mengenali mengenali pola-pola data rahasia gitu ya. Contohnya seperti pola nomor kartu kredit atau pola data pribadi, dan bisa mencegah secara otomatis lah gitu ya. Sudah ada teknologi seperti itu. Tapi mungkin Pak Laks nih yang bisa lebih menceritakan mengenai teknologinya. Oke, Pak Laks, sorry. Pak Laks bisa ceritakan? Setuju sih Pak, tinggal melengkapin aja, nambahin aja maksudnya, atau dari sudut pandang lain ya. Jadi ini kan lebih ke monitor ya, kalau saya lihat dari pertanyaan. Klasifikasi data udah seperti yang Pak Laks jelaskan tadi. Nah, pelanggaran akses berarti gimana mengatur seseorang berhak akses apa ya, dan seseorang nggak berhak akses di mana, atau berhak akses data dan juga aplikasi ya mestinya ya. Ada tools, ada feed bukan tools ya, ada tools atau modul yang bisa kita bilang istilahnya kadang application control. Ini hak akses juga ke aplikasi-aplikasi yang user berhak atau enggak. Kemudian dari sisi proteksinya juga tingkatnya banyak kan, supaya nggak bisa aksesnya bisa ini aman, misalkan apakah data itu mau di-encrypt ya, tadi kalau nggak salah Pak Darmadi juga ada sebutkan juga kan ya, tergantung data-data mana yang mau kita proteksi, tergantung tadi levelnya, tingkat urgensinya seperti apa. Kan data ada
kemarin kita dengar ada PII, ada juga FFI tentunya pasti yang related dengan financial gitu, data saldo dan sebagainya pasti proteksinya lebih tinggi lagi gitu. Nah, banyak sih cara-cara yang dilakukan ya. DLP itu salah satu jawabannya juga ya untuk membatasi pelanggaran akses dan sebagainya sih. Ya. Oke. Itu aja sih Pak. Oke, berarti ada beberapa tools yang bisa digunakan tuh ya untuk YouTube. Kira-kira yaitu tadi klasifikasi data sebenarnya tetap kayaknya memang belum banyak standar itu seperti itu, publik, kemudian internal, kemudian juga rahasia. Biasa masih seperti itu sih kalau dari teman-teman Pak. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Yong. Kebocoran data gitu, bagaimana mengatasinya, kemudian bagaimana mendeteksinya, dan apakah TMAK dapat menggunakan compliance ISO 2021. Mungkin ini kebocoran data kayak semua perusahaan tuh kayak mengalami, jadi ada gium bukan siapa yang jadi korban, tapi kapan kita jadi korban gitu. Tapi mungkin kita bisa membantah hal tersebut bahwa memang kalau kita dengan data dengan baik mungkin bisa mencegah segala kebocoran data tersebut. Jadi bagaimana? Solusinya seperti apa? Pak Wahyu, Pak nomor 1 Pak. Kalau bagaimana mencegah kebocoran data tersebut, nanti Pak Alex mungkin bisa jawab bagaimana mendeteksi itu, menganalisa ini penyebab kebocorannya dari user atau memang ada masuk lain. Mungkin Pak Wahyu untuk ini Pak, ada masukan Pak untuk mencegah kebocoran data? Iya, terima kasih Pak Wisnu. Jadi potensi terhadap kebocoran data di setiap institusi itu pasti bisa dikatakan itu cukup besar ya, cukup rentan gitu ya. Karena yang pertama adalah itu merupakan salah satu, apalagi yang sekarang ya kita bicara ke dalam mahadata atau big data ini ya, ini menjadi satu concern tersendiri gitu ya. Nah, balik lagi pertanyaannya, solusinya apa? Solusinya adalah pertama adalah kita balik lagi ke prinsip dasar dari keamanan informasi gitu ya. Bagaimana tadi kan sudah disebutkan bagaimana kita mengklasifikasikan informasi gitu ya terhadap dari sisi klonjulnya gitu ya. Jangan sampai confidentiality suatu data informasi itu menjadi bocor gitu ya. Lagi ke CIA, kemudian integriti dari data-data tersebut atau informasi tersebut ya. Kemudian autentikasi supaya untuk mendapatkan data itu tidak gampang atau tidak mudah gitu ya. Nah, solusi-solusi ini kan kita sebutnya bisa jadi berlapis ya. Security layer yang bisa diterapkan ya, baik secara teknikal maupun secara organisasi gitu ya. Ini bisa menjadi salah satu jawaban gitu ya. Jangan sampai ketika kita security configuration secara perimeter gitu ya, itu database misalkan gitu ya, itu gampang sekali diakses oleh orang yang satu segmen. Kalau misalkan kita bicara secara network infrastructure gitu ya, atau misalkan kita berbagi dengan orang lain gitu ya, itu dengan gampang antar lintas departemen tanpa orang yang tahu gitu ya, itu gampang sekali. Nah, memang secara internal gitu ya, tadi sempat disinggung juga proses DLP itu juga sangat penting juga. Ini menjadi bisa dikatakan menjadi minimum security requirement untuk setiap institusi ya, apapun teknologinya ya DLP. Karena setidaknya itu menjadi salah satu meminimalisir risiko terhadap potensi kebocoran data yang ada di setiap organisasi. Kan itu Pak. Oke, DLP itu ya penting ya, dia data loss prevention ya. Oke, mungkin ada kalau Pak atau Pak Darmadi mau menambahkan dari jawaban pertanyaan nomor 1 ini Pak, bagaimana mencegah kebocoran data? Seperti ini Darmadi nih Pak. Jadi seperti yang aku sampaikan tadi, kita identify dulu kemungkinan data bocor itu dari mana gitu loh.
Kalau klasifikasi data tadi kan udah disampaikan ya. Tiap perusahaan tuh harus punya klasifikasi data dulu. Tadi udah sampai Pak Wisnu ya. Ada yang konfidensial, ada yang sifatnya publik ya. Nah, yang harus diprotek ini kan yang konfidensial sama privately confidential gitu ya. Nah, kemungkinan data bocor itu dari mana gitu. Satu, tadi yang aku bilang ya, kalau kita punya network ya bablas ya, dihack orang masuk gitu ya. Itu lain cerita, aku nggak mau diskusi itu ya. Itu gimana kita mengapply kita punya security infrastructure ya. Nah, yang kedua, dari mana data itu bisa bocor? Apps ya. Apps kita itu memungkinkan nggak user-user untuk bisa mendownload data gitu. Nah, itu harus diprotek. Kita harus lihat data-data apa sih yang bisa didownload oleh user, siapa, datanya apa, lewat apa gitu loh. Nah, kalau ada yang konfidensial, harusnya aplikasi-aplikasi kita dari awal ya, itu sudah harus mencegah itu. Jadi nggak ada yang bisa download data dari aplikasi gitu ya. Di luar misalkan aplikasi kita kena hack ya, itu lain cerita lagi gitu ya. Nah, yang ketiga, dari mana itu bisa bocor data itu? Ya, database-nya kan. Database-nya diakses oleh orang internal nih. Nah, ini internal nih. Kalau eksternal tadi aku bilang ya, itu lain cerita tuh. Ada orang yang bisa intrusion masuk, lain cerita. Nah, kalau database diakses oleh orang-orang internal, ya berarti harus ada, pertama database harus terenkripsi gitu ya, yang terutama yang penting-penting ya, yang konfidensial gitu, sehingga orang operation pun sebenarnya nggak bisa lihat gitu. Nah, setelah itu siapa yang bisa mendownload data? Harusnya nggak boleh ya, yang akses database itu harus diprotek. Nah, yang ketiga itu, yang terakhir, yang keempat itu bisa keluar data itu, bisa jadi ya ada intention dari memang orang-orang itu di-allow untuk memegang data private gitu ya, data owner gitu ya. Jadi data owner dia punya data private, tapi dia punya bad intention gitu ya. Nah, lewat mana dia bisa kirim data tersebut? Misalkan apa? Dia sharing lewat folder sharing yang ada di internet, misalnya Gmail atau apapun gitu ya, itu dibatasi. Jadi nggak boleh. Kalau di LP, kalau menerapkan di LP itu ada itu ya. Jadi semua yang namanya akses ke public folder sharing itu ditutup. Jadi nggak ada yang bisa men-sharing data keluar gitu. Terus bagaimana kalau misalkan ada gitu yang butuh untuk sharing, itu kita harusnya ada beberapa hal, nanti panjang lagi ceritanya. Kita bisa punya public file sharing sendiri gitu. Yang dia public kita pindahkan ke private. Jadi kita punya namanya enterprise folder sharing gitu ya. Saya nggak bahas di sini. Nah, jadi kedua dari mana? Dari email kan. Nah, email itu diprotek. Jadi kalau yang menerapkan DLP itu tahu gitu ya. Pada saat kirim email itu pasti istilahnya di scan ya. Kalau email itu ada file-file yang sifatnya konfidensial, itu sudah istilahnya didetek di situ dulu gitu. Nah, yang ketiga dari mana? Kalau dari notebooknya bisa keluar gitu ya, dari USB gitu ya. Itu USB-nya harus diprotek. Jadi semua kemungkinan data itu bisa keluar itu diprotek. Ya tadi itu ya mungkin mirip juga tadi yang disebut Pak At tuh ya, bahwa ya kronjulnya seperti apa, dari situ kan bisa kedetek tuh nyimpennya di mana, siapa yang mengakses, jalannya lewat mana, segala macam. Dengan tar tersebut sebenarnya sudah cukup melihat mendeteksi apa yang apa saja yang penting untuk dilindungi. Nah, untuk detect dan respons sendiri atau mendeteksi atau menganalisa penyebab terjadinya kebocoran data ini, Pak Laks bisa bantu jawab, Pak? Ya, oke. Mungkin tadi udah sedikit disinggung juga ya. Kalau ini poin nomor 2 ya, atau line ketiga ya. 2 dan 3. Ya, itu tadi dengan adanya tools yang membantu otomatis bisa tracing gitu ya. Itu ya tentunya akan dengan cepat ya untuk mendapat jawabannya sih gitu. Ya sekarang itu udah ada yang sering disebut dengan EDR tadi, Endpoint Detection Response, ataupun di level server ya, server detection response ya. Di Trendmicro sendiri kita sebutnya XDR ya, Extended Detection and Response, karena nggak sekedar endpoint saja untuk kita, networknya juga kita udah bisa melakukan detection and response di sisi network juga. Nah, seringkali kalau kita lihat kebocoran data mungkin kaitan dengan fenomena yang terjadi, dan itu
akan ada terus, ya. Saya bukannya berharap jelek ya, tapi kenyataan juga sebelum yang terakhir ini kita juga dengar beberapa bulan sebelumnya juga kan gitu ya. Ini kayak fenomena kejadian rutin seperti itu. Ya, modusnya juga itu aja banyak kan ya. Kalau kita lihat sebenarnya kalau sampai kita ngomong sampai data besar nih, ada yang 90 juta, ada yang katanya 200 sekian juta gitu ya. Itu artinya apa sih? Data yang di mana yang diambil? Ya, ini saya cuma mau tekankan aja. Itu berarti data yang berada di server, bukan yang di laptop. Ya. Jadi makin user akses ke server ya, dan itu udah skalanya udah satu sindikasi gitu ya, sindikat gitu ya. Mereka udah mempersiapkannya, udah targeted juga ke perusahaan itu. Ya, entah nanti setelah dia stolen dia mau minta ransomware atau just dipublish ini ya. Nah itu sangat penting sekali sih kita untuk memprotek dari sisi server ya. Nah salah satu banyak kejadian saya bilang itu sebenarnya ada yang diawali dengan perkara yang sepele, maksudnya bukan perkara yang sepele ya, perkara yang tidak terkait seolah-olah dengan data bocor gitu. Yaitu tadi vulnerability tadi saya bilang. Vulnerability itu kan celah keamanan, itu celahnya masuk sebetulnya. Nah masuk dia mau ngapain? Dia mau delete servernya juga bisa, mau ganti password ini juga bisa, kan udah bisa masuk, sudah bisa menguasai, kan, membaca. Atau dia mau ngambil data, kan itu tadi. Soalnya vulnerability ini nggak ada kaitan sama data itu, ada sekali, ya. Bahkan impact yang besar itu, ya. Nah, sedikit singgung tadi belok sedikit ya ke data. Ya kalau kita lihat data yang terakhir ini yang mungkin ada di bagian pertanyaan gitu kan. Kalau dilihat itu data penting nggak sih? Data mungkin ada data kita ya, data sesuai data penduduk kita, KTP kita gitu. Ya itu masih data yang paling legacy itu yang kalau menurut kami ya. Penting sih karena masih bisa disalahgunakan yang agak low level sih menurut saya ya. Karena ya itu tadi seolah nanti ngaku mau ganti PIN-nya karena udah punya data. Tapi kan data hanya nama, alamat dan sebagainya ya. Dan kalau kita lihat harga dijualnya berapa sih? Sekarang beda sama dulu. Dulu saya pernah dengar bisa sekitar $10 per record, ya underground ya. Sekarang coba kita lihat yang minta tebusan, Rp1 pun nggak nyampe 1 record. Nggak ada nilainya. Segitu murah data kita ya Pak ya? Sekarang bocoran data yang dicari bukan itu. Makanya dia nggak pakai. Yang sebenarnya dia yang cari adalah data transaksi atau kalau pribadi adalah data latar belakang kita. Hobi kita apa, activity kita apa. Itu yang bisa disalahgunakan, yang bisa untuk monetize ya atau meningkatkan ini apa marketing gitu ya. Atau itu yang bisa data-data penting finansial yang bisa untuk minta tebusan tadi. Ya, ingat ya beberapa kejadian minta tebusannya itu, aduh maaf kata, saya ngomongin di luar negeri aja deh, ditebus itu Pak. Iya, betul. Saya juga dengar yang kemarin. Ada yang juta dolar loh Pak, ditebus. Iya, ya. Emang. Ya, yang barusan terakhir itu, $4 juta mereka bayar. Ya. Apakah itu data apa istilahnya data karyawan aja? Enggak kan? Kan dia melakukan satu ini ya. Ya, balik ke situ. Ya, sorry nanti kepanjangan saya juga. Ya kurang lebih begitu ya. Fenomenanya seperti itu. Nah, sedikit sekalian saya jawab yang terakhir nih karena nanya ke Trend Micro ya. ISO 27001 ya tentang security kan itu ya. Ya, bukan berarti kita customer pasang Trend Micro terus itu terjawab 100% enggak. Ya, kita itu kan list ya. Sebenarnya kan kalau ISO itu jawabannya adalah dengan menyiapkan prosedur atau aturan main gitu ya. Dan juga sekarang bisa dibantu dengan tools. Ada beberapa kita bisa bantu yang menjawab. Misalkan bagaimana penanganan terhadap kebocoran data, ya langkah-langkahnya apa, SOP-nya apa, bagaimana penanganan tentang vulnerabilities tadi, gitu ya. Nah ini kalau udah dijabarkan artinya kan kompleks. Contoh lain misalkan yang lain sedikit satu lagi PCI DSS itu requirement di payment gateway kan itu ada 12 requirement dengan Trend Micro kita otomatis sudah bisa membantu 8. Ya yang 4 itu setengahnya SOP dan non security related sih gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Lax. Sorry saya buru-buru karena emang
Sudah jam 12, kita masih ada 2 pertanyaan dan kesimpulan. Silakan panitia untuk menampilkan. Oke, mungkin dijawab satu orang aja kali ini ya. Oke, Pak Frederick dari Independent IT Consultant. Oke, tentang Zero Trust, effortnya luar biasa dan waktunya. Adakah best solution selain Zero Trust ini? Pak At nih Pak, Zero Trust pendapatnya seperti apa dan bagaimana menjawab kompleksitas yang terjadi gitu Pak? Terus terang saya kurang familiar dengan penerapan Zero Trust security model di lapangan. Oke, kalau Pak Wahyu, Zero Trust sudah implementasi Pak? Ya, yang pasti gini, pendekatan security standar itu kan banyak ya. Yang saat ini kan Zero Trust itu menjadi salah satu pendekatan gitu ya. Tadi sempat sudah disinggung juga sama Pak Laksana itu ya. Intinya kita tidak bisa mempercayai apapun yang ada di dalam network kita gitu ya. Even itu dari security parameter kita juga. Nah, adakah best solution selain Zero Trust? Ya, yang pasti adalah lebih kepada manage people-nya gitu ya, human configuration-nya itu tidak diberikan privilege yang itu melebihi dari apa yang memang itu diberikan gitu ya. Jadi apapun ini kan Zero Trust kan lebih kepada metodologi gitu ya. Kalau metodologinya itu diterapkan dengan orang yang tepat, dengan dengan orang yang memang itu kompeten gitu ya, itu pasti akan terjadi. Tapi kalau Zero Trust-nya itu let's say simple aja, misalkan privilege administrator gitu ya, yang tadinya memang sudah di privilege access management tools gitu ya, sudah didesain seperti itu, tapi ternyata masih ada yang pegang di atasnya privilege admin gitu ya. Nah itu yang mesti harus dibenahi juga gitu. Best solution-nya selain dari Zero Trust adalah ya manage security requirement tadi sesuai dengan yang sudah kita terapkan, itu yang paling optimal di situ. Oke, terima kasih. Itu pandangan saya Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Oke, berarti satu pertanyaan lagi ya. Oke, satu pertanyaan lagi dari Pak Bambang dari GMF. Oke, meyakinkan top level manajemen nih terkait analisa risiko dan segala macam. Tadi yang menyebut-nyebut soal itu Pak At nih kayaknya. Pak At gimana Pak mengujuk manajemen tuh Pak? Tadi kan udah berulang mungkin tadi ya berulang-ulang dan selalu ditampilkan resiko-resikonya. Mungkin bisa emphasize lagi Pak, bisa tekankan lagi bagaimana meyakinkan manajemen nih bahwa cyber security itu bukan masalah teknologi juga tapi juga people dan proses. Silakan Pak At. Oke. Kuncinya sih ini, kita harus menempatkan diri kita di posisi mereka gitu ya. Jadi ketika kita mau menyampaikan cyber security ke mereka, kita harus lihat what's in it for them gitu ya. Emang ngaruhnya ke saya apa? Emang ngaruhnya ke perusahaan ini apa? Jadi bukan hanya cerita soal breach atau bukan hanya cerita soal investasi yang mesti dikeluarkan gitu, tetapi cerita juga kalau ini tidak dilakukan maka risiko bagi perusahaan ini apa? Seberapa besar exposure-nya gitu kan. Kalau bisa di quantify gitu ya dalam bentuk numbers gitu, lakukan dalam bentuk numbers. Exposure-nya sekian miliar gitu. Kalau misalnya ini dengan asumsi sekian itu jadi memang itu challenging buat praktisi security ya untuk mengartikulasikan inisiatif atau breach atau apa ke dalam manfaat bagi perusahaan atau seberapa besar exposure risiko yang bisa kita cover dengan menerapkan inisiatif ini. Tapi dari pengalaman saya yang paling efektif ya begitu. Go back to the numbers atau misalnya langsung kasih tahu dengan risiko yang mereka bisa relate langsung gitu. Oke. Ya itu ya berarti ya kita harus memposisikan kepada mereka dan juga bisa karena manajemen kan mungkin kalau melihat security lebih kepada investasi segala macam pasti mereka kan berpikir buat apa gitu. Tapi ketika ditempatkan dalam konteks bahwa
ini yang harus dilakukan untuk mencegah exposure yang mungkin terjadi. Mungkin mereka memiliki bisa melihat dengan kacamata yang berbeda gitu kali Pak ya. Dan kalau dia bisa put semua itu ke dalam sebuah angka-angka yang lebih real, mungkin hitungannya lebih nyata lagi kali Pak itu ya. Oke, kita telah mendekati akhir dari webinar ini. Terima kasih kepada panelis atas sharingnya. Namun sebelum webinar saya tutup, saya ingin meminta closing statement. Jadi masih ada satu lagi closing statement dari masing-masing panelis. Mungkin saran sedikit aja, mungkin 1 menit aja kali saran bagi audiens yang mengikuti webinar ini terkait menyelaraskan cyber security ke dalam konteks transformasi digital. Silakan bisa dimulai dengan Pak Darma dulu deh Pak. Gimana Pak? Saran 1 menit bagaimana menyelaraskan transformasi digital dengan cyber security. Oke, jadi satu, transformasi digital itu kan sesuatu yang kita nggak bisa tahan gitu ya. Semua perusahaan pasti akan mengalami itu, dan kondisi sekarang itu even speed up gitu. Setiap yang namanya digitalization, apalagi kalau terkait dengan internet, itu pasti ada yang namanya risiko security. Nah, seperti yang tadi disampaikan Pak Aad, risiko security ini kita harus manage ya, karena akan impact ke bisnis jangka panjang. Ya, jadi sustainability business itu bisa terimpact dari cyber security. Misalnya secara nggak langsung misalkan ya, kalau data customer ada yang bocor, customer akan berpikir ulang ya untuk dealing bisnis dengan perusahaan kita. Jadi karena impact-nya tersebut, impact-nya ke bisnis langsung secara ataupun tidak langsung, jadi action, langkah-langkah yang proper, yang cukup untuk memprevent yang namanya serangan cyber security terhadap kita, itu harus dilakukan. It's a must. Mungkin itu dari aku. Oke, terima kasih. Pak Aad, saran Pak menyelaraskan cyber security dengan percepatan transformasi digital? Oke, saya kira zaman sekarang di era digital ini udah bukan zamannya lagi yang namanya cyber security itu urusannya IT gitu ya. Tapi cyber security itu udah urusan seluruh elemen perusahaan, dari bisnis, dari operation, dari finance, dari semua elemen perusahaan lah gitu. Kemudian memang seringkali security itu berbanding terbalik dengan kenyamanan, tetapi saya percaya kalau kita mau spend effort dan biaya, security juga bisa tetap nyaman. Oke, terima kasih Pak. Pak Wahyu, closing statement Pak, saran bagi perusahaan untuk menyelaraskan transformasi digital, menyelaraskan cyber security di tengah percepatan transformasi digital. Ya, jadi transformasi digital itu memang mutlak diperlukan ya, terutama untuk setiap organisasi di era digital ini, untuk yang pasti untuk meningkatkan kelincahan bisnisnya. Tentu saja dibarengi dengan ketahanan keamanan siber yang lebih optimal. Nah, dalam artian ini kan bagaimana kita menyetel atau memfusikan itu kecepatan dan frekuensi yang lebih sama ya untuk setiap perubahannya. Nah, ini fungsi yang tadi dikatakan digital atau bisnis itu kan pengennya cepat ya, tapi bagaimana kita bisa menyelaraskan atau menyetel kecepatan yang sama itu dari sisi keamanan sibernya, supaya itu mendapatkan memberikan atau mengubah perubahan-perubahan perilaku yang menjadi yang lebih baru, yang itu menjadi menanamkan suatu budaya transformasi digital itu bukan hanya dari sisi bisnis, tapi dari sisi semua stakeholder yang ada dalam setiap perusahaan. Oke, terima kasih. Terakhir, Pak Laks. Oke, ya, apa yang mesti company lakukan gitu ya, kurang lebih itu ya. Saya coba melihat ada 3 pandangan ya. Satu dari sisi cyber security risk profile-nya ya. Jadi harus tahu nih sekarang ini posisinya di mana sih gitu loh, secara posturnya sekarang.
Dari situ kita bisa tahu mana kita mau mulai dari mana, ya, kan kita mau prioritaskan dari mana dan bagaimana cara memitigasinya, gitu ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, ini adjust nih ya, cyber security strategi ini kan perubahan apa yang mesti dilakukan ya. Adjust, yaitu kaitan sama budget, priority, investment-nya, ya, termasuk tadi sehingga company bisa lebih resilient gitu ya. Jadi menarik juga sih pertanyaan yang itu tadi, meyakinkan ke manajemen ya. Saya setuju sekali dengan Pak Aat juga, kita pertegas juga bahwa saya mempertegas nih maksudnya. Cyber security bukan cost ya, tapi itu gimana kita meyakinkan mereka itu sesuatu sebagai apa, aset penting ya, aset penting. Sehingga sudut pandang dari manajemen atau ini bisa lebih bagus menyikapinya gitu ya. Karena kalau cyber security-nya gagal kan bisnis bisa runtuh juga gitu kan, kalau yang totally 100% digital misalnya. Okay. Ya, yang ketiga terakhir yaitu tentang, jangan lupa tadi tentang training ya. Training sama awareness dan sebagainya yang sudah disebut. Itu penting dan itu harus selalu secara reguler ya, termasuk tadi risk itu juga dilakukan secara reguler untuk melihat posisi profilnya saat ini ya. Oke, itu dari saya, Pak. Oke, terima kasih Pak Laks. Sekali lagi terima kasih semua panelis, dari Pak Laks, Pak Darmadi, Pak Wahyu, Pak Aat atas waktunya dan juga sharing pengalamannya. Mohon maaf jika maksudnya agak melar, ternyata ini dari yang kami rencanakan, tapi semoga apa yang telah kita bicarakan dapat manfaat bagi audiens semua. Tapi sebelum saya menutup webinar ini, saya juga ingin memberikan kesimpulan singkat dengan menjawab 3 pertanyaan tadi kami ajukan di awal. Pertanyaan pertama kan bagaimana menjawab tantangan cyber security di tengah percepatan transformasi digital. Kalau soal habit workplace tadi kita sudah bisa mendengar bahwa buat pedoman atau guideline WFH atau work everywhere, dan juga melakukan edukasi terhadap user sampai mengimplementasikan solusi keamanan yang komprehensif. Kemudian bagaimana soal IT security dalam bagaimana mengawal percepatan transformasi digital. Tadi mungkin kita bisa menarik kesimpulan kita harus mendesain solusi yang aman dari awal gitu ya, juga memiliki visibilitas risiko keamanan cyber yang komprehensif, selalu mengupdate capability knowledge terkait pengembangan digital, dan juga apa yang terpenting adalah mindset bahwa risiko cyber security adalah urusan semua orang dan bukan hanya orang IT. Dan pertanyaan kedua, bagaimana mengantisipasi risiko dari penggunaan teknologi IoT baru. Kalau tadi mengadopsi cloud, pertimbangkan regulasi dan juga compliance, dan juga melakukan pendekatan berbasis risiko, dan sekali lagi juga meningkatkan awareness user. Serta ada 4 elemen dasar tadi yang dikemukakan Pak Darmadi, yaitu infra, data, apps, dan juga endpoint. Kemudian bagaimana menyiapkan people, tadi Pak Aat sudah menyebutkan bahwa buat prioritas awareness atau behavior apa yang ingin ditingkatkan, kemudian susun program sesuai dengan target audience, kemudian juga gunakan cara-cara engaging, misalnya gamification, kompetisi, dan sebagainya, buat forum secara berkala dengan manajemen terkait security, dan juga mengukur awareness tersebut. Jadi, dan itu diulang-ulang supaya meningkatkan awareness, dan walaupun itu nggak berhasil, itu pun masih menimbulkan risiko ya, berarti emang prioritaskan melakukan otomatisasi gitu ya. Oke, demikian kesimpulan singkat yang bisa saya simpulkan. Ulasan lebih mendalam bisa disimak di artikel kami di infokomputer.com. Jadi jangan lupa untuk menyimak artikel kami di sana. Juga jika ingin melihat share ulang webinar ini atau webinar lain yang pernah kami selenggarakan, silakan untuk cek dan juga subscribe di akun YouTube Info Komputer. Kami juga menyarankan Anda untuk follow akun media sosial kami di Twitter, Facebook, Instagram, dan juga LinkedIn agar tidak ketinggalan informasi menarik dari Info Komputer, termasuk info webinar berikutnya. Terakhir, kami juga berharap Bapak dan Ibu semua dapat mengisi feedback form yang terkait acara ini agar kami dapat terus memperbaiki kualitas webinar Info Komputer ke depan. Link feedbacknya tadi sudah ada kali ya, ya bisa Anda pakai QR code atau diklik di link yang ada di kolom chat. Oke, sekali lagi terima kasih atas semua panelis yang ada dan juga semua audiens. Sekali lagi mohon maaf sedikit memakan waktu makan siang dan istirahat Anda. Semoga apa yang kami tampilkan di webinar ini dapat manfaat bagi kita semua. Saya akan tutup webinar ini dengan pantun. Tak heran jika Akang tak bisa berkirim pesan, ternyata nomor Akang sudah Nyai blokir. Ayo segera vaksin jika memungkinkan agar pandemi ini segera berakhir. Terima kasih kepada semua panelis juga audiens. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.